Halo pemirsa, waduh di suasana yang cerah ceria ini nih, bisa kalau lihat di luar itu cukup terang benderang dan saya juga terang hati saya dan bahagia karena ketemu artis senior yaitu Bu Alicia Johar. Apa kabar Ibu Alicia? Kabar baik. Kabar baik. Sehari. Nah pemirsa, Ibu Alicia Johar ini adalah seorang aktris senior dari tahun 70-an hingga saat ini masih aktif. Dan beliau saat ini adalah sebagai Ketua Umum PARFI, yaitu Persatuan Artis Film Indonesia, periode 2020 sampai 2024 ya Bu Alicia ya. Iya, Oke. Bu Alicia, saya mau bertanya nih, awal karirnya Ibu ketika terjun ke dunia seni, khususnya dunia acting itu gimana sih awal-awalnya? Wah, awalnya seru deh. Memang Seru tiap artis pasti punya beda-beda cerita ya. Saya kebetulan waktu itu saya tidak ada pikiran mau jadi bintang film, jadi artis nggak ada gitu kan. Ini kebetulan adik papi saya itu produser bola dunia film. Oke, itu. Nah, oke. itu satu pesta saya hadir. Katanya ada Om Turino Junaidi. Tahu dong, saudara ya. Nah, dia kan kenal baik sama adik papi itu, produser, katanya itu kok ada yang cantik satu tuh siapa, katanya gitu kan. Ke saya nih ceritanya dibilang cantik karena baru umur 17 tahun. Masih unyu-unyu Iya, tuh. unyu gitu ya. Oh, itu keponakan mau nggak dia ya syuting film gitu. Ya udah tanyain aja gitu. Terus langsung adik papi bilang, tuh diajakin sama Om Turino, ayo kenalan kamu, kenalan saya sama. Nah, terus itu mau syuting film nggak? Nanti saya mesti tanya papi dulu. Nah, saya bilang orang tua saya dulu gitu. Oh gitu, ya udah nanti dikabarin ya. Udah. Nah, akhirnya saya tanya sama papi, Pap, kemarin saya diajakin syuting sama Om Turino Junaidi, mau nggak syuting? Boleh nggak Pak? Gitu. Jadi papi saya bilang, boleh selama kamu tidak mengganggu sekolah kamu. Waktu itu masih saya sekolah. pas habis sekolah SMA. Baru terakhir ya. Iya, dulu setelah SMA saya rencana mau sekolah di Singapura. 2 tahun waktu itu. Jadi dia bilang, boleh kamu nunggu panggilan sekolah ke Singapura, boleh syuting dulu jadi bintang tamu lah apa gitu. Tapi ingat ya, nggak boleh melakukan adegan apapun, yang khususnya kissing, bedsheet, pokoknya porno-porno nggak boleh. Itu kata papi. Jadi ada batasannya ya. Ada batasan. Saya bilang papi, sebelum papi ngomong juga saya pasti akan melakukan itu. Saya tidak berani melakukan yang aneh-aneh ya. Kita tinggal di Indonesia ya, di timur ya. Kita nggak beda dong dengan di barat ya. Oh, di barat mungkin lebih bebas ya. Jadi walaupun saya punya prinsip, walaupun itu bohong-bohongan, saya nggak mau tetap. Jadi sampai sekarang alhamdulillah dari tahun 77 saya belum pernah terima adegan kissing, bedsheet, pokoknya pakaian minim atau love scene nggak pernah ya? Nggak ada. Tapi kan itu kan dulu masih muda, berarti kan dapat peran-peran muda. Iya. Kalau peran muda kan biasanya mesra-mesra ada lah, misalnya gandeng tangan, pundak. Ya kalau kita lihat, saya kan dulu sering nonton film-film lama ya, tetap ada pokoknya adegan kissing mesranya. ya nggak boleh. Ada saya peran utama di sutradaranya siapa namanya? Saya lupa, sutradaranya udah meninggal beliau. Nah, saya peran utama sama Ade Manuhutu. Ceritanya saya hamil duluan. Ade Manuhutu itu penyanyi kalau nggak salah. Iya, penyanyi. ya. Iya, Kris Patikawa sutradaranya. Okay. Terus dia bilang katanya, nggak mau nih ada kissing. Enggak, Bu, kissingnya tuh bukan yang seksi, yang panas, yang kelopak-kelopak, enggak. Ini cuma karena kita nikahkan sama pendeta, terus ini lips to lips, ini kan matahari terbenam, indah gitu kan, lips to lips sudah gitu. Backgroundnya matahari. Juga di taman lagi gitu. Terus saya bilang, ini lips to lips bukan? Lips to lips nggak mau. Tetap saya nggak mau. Walaupun ada sisi kayaknya agak vulgar ya. Nggak mau, saya bilang gitu. Ya habis gimana? Ya udah peran pembantu utama aja, kasih peran utamanya yang lain aja. Saya sebagai peran pembantu utama, saya bilang gitu. Lah, saya baru pertama kali ketemu artis bintang film dikasih peran utama, minta peran utama kan. Saya bilang nggak apa-apa, itu kan namanya prinsip ya. Saya bilang, akhirnya saya jadi peran pembantu utama, Yeni Farida jadi peran utamanya. Oh, Yeni Farida. Jadi pasangan sama. Jadi di switch nih. Ya, di jadi switch. Ibu Alicia. Tapi akhirnya saya banyak juga curang itu sutradara ngapain gitu. Yang pemain utama
utamanya nggak bisa nyetir, saya juga yang nyetir gitu. Diganti Kuliah. ya. Jadi kuliahan kita ceritanya, jadi cukup banyak juga yang tadinya peran di situ cuma sedikit dibanyakin juga akhirnya. Ya dari situ saya belajar. Nah itu. Bu Alicia, tahan dulu Iya. Nanti kita akan kembali lagi. Pemirsa, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Yes. Pemirsa, itu seru banget loh. Kalian harus tetap ikutin obrolan saya dengan Ibu Alicia Johar. Ini menarik dan seru, tau nggak? Ada orang ditawarin jadi peran utama, tapi nggak mau. Di mana-mana orang mengejar yang jadi peran utama. Baru Bu Alicia Johar doang yang menolak. Bu, ayo lanjutin lagi Bu. Seru ya. Nah akhirnya ya alhamdulillah dari tahun 77 udah 40 film lebih ya, layar lebar ya. Kalau FTV, sinetron sih udah nggak tahu Nggak deh kehitung berapa ya. dulu yang nggak kehitung, karena waktu dari situ sampai pandemi itu saya nggak pernah berhenti syuting Masih jalan terus terus. ya. Jadi terus lanjut pandemi baru kita berhenti semua ya. Karena nggak perlu ada kegiatan waktu itu Iya. ya. Sekarang baru mulai lagi nih, Nah, kebetulan anak saya juga udah mulai jadi sutradara, produser, jadi Menurun ya. mah ikut. Nah ya udah akhirnya ya kadang bintang tamu ya itu aja, jadi pengalamannya ya Bu, alhamdulillah. saya potong sedikit. Hmm. Kan dari tahun 70-an ya sudah mulai terjun. Hmm. Akhirnya kan dulu punya cita-cita untuk sekolah ke Singapura setelah lulus SMA Oh. itu. Akhirnya Iya. akhirnya Oh, lupa ceritanya atau gitu ya. tetap Nah. sekolah tuh. Akhirnya saya bintang tamu waktu itu film Ganasnya Nafsu, judulnya serem ya. Wih, Padahal nggak ada apa-apanya tuh. Saya cuma jadi bintang film yang terkenal. Terbalik, padahal saya baru pertama kali syuting. Jadi artis yang datang telat, sombong datang gitu ya. Jadi semua kru wah ini bintang besar datang, pada peran saya baru pertama kali syuting. Itu karena nggak tahu apa ya, budaya film kalau udah di calling jam sekian harus on time jam sekian, atau memang Perannya. oh dalam film itu Film itu perannya peran sebagai itu. Gitu. saya pikir ibu Ada pada saya saat kan baru syuting, tapi sengaja di situ sebagai bintang besar yang dalam suka tokohnya. Iya, dalam Oke, tokohnya. oke. Film itu. Terus saya kan adegannya sampai ke pulau naik boat. Saya ingat almarhum Robi Sutara itu duka cita yang baru meninggal. Oh, Robi Sutara. Saya waktu itu syuting sama beliau, ya jadi pasangan beliau. Nah itu jadi saya waktu itu sampai ke pulau naik film itu yang pertama kali sebelum saya ke Singapura. Jadi anggaplah bintang Itu tamu. film pertama Ibu Alicia ya. Iya. Oke. Nah itu dengan Trino Junaidi ya. Sutradaranya. Jadi saya pergi ke Singapura 2 tahun. Setelah film itu selesai ya, sempat nonton tayangan bioskopnya dulu? Nggak sempat, langsung pergi Selesai berangkat. syuting langsung Iya, go jadi ke nggak tahu Singapura. juga. Begitu pas pulang, Iya. nah Om Trino Junaidi tahu saya udah pulang. Nggak taunya ditanya sama om saya, itu katanya dengar-dengar Alicia udah datang ya, udah pulang. Saya beli majalah kan, dulu zaman Varia, Vista ya. Banyak film. Ada di majalah-majalah. Saya kan kebetulan tinggalnya di perkebunan teh di Mas Puncak. Di Puncak. Jadi backgroundnya di pohon-pohon teh gitu kan. Nah dia lihat tuh, wah Oh Alicia itu berarti pas pulang dari Singapura, wartawan langsung ambil. ambil foto-foto kan, kita buat iklan Iya, lah iya, iya. gitu kan. Awalnya kan kebetulan saya jadi Ratu Bogor. Oh awalnya. Tahun pemilihan- 72 itu pas kelas 3 SMA jadi Ratu Bogor. pemilihan Ratu Bogor, Nah, ya. sebetulnya saya sempat diambil sebelum sampai saya lupa nih. Saya syuting sama Asokan Sofian sama Widiawati di Istana. Jadi kebetulan Istana Bogor. Istana Bogor. Jadi tolong cari cewek cantik di Bogor untuk saingan Widiawati. Dia akan dijodohkan dengan Sofan Sofian. Oke. Nah ini kebetulan ada salah satu wartawan hafal saya kali ya. Ingat ya. Lihat di pemenang Ratu Bogor aja kayak gitu. Akhirnya dia datang ke rumah. Tapi itu ibu belum pernah syuting atau itu syuting? Belum, berarti itu dulu Yang pertama sebelum ini ya, Junaidi. sebelum Itu dulu. Itu kan soalnya bintang tamu aja. Syuting di istana waktu itu kan. Katanya, Bunda, aduh apaan sih ini
enggak pakai baju apa, kebaya kan, kebaya ratu kebaya. Jadi tahun 71 saya ratu kebaya, 72 ratu Bogor. Nah udah pakai kebaya aja, cuma 1 hari kok, ceritanya mau dijodohin aja gitu. Jadi kebetulan Sofia Wede semua, pokoknya aktor-aktor terkenal semua zaman dulu, sutradaranya Bim Umboh ya. Nah itu yang pertama kali sebetulnya saya syuting, cuma jadi bintang tamu dijodohin, tapi Sopan Sofyan milih Widiawati gitu ceritanya. Kan saya jadi anak orang kaya di situ. Berarti yang pertama, setelah itu baru gitu. Habis itu ibu berangkat ke Singapura. Singapura. Pas itu pulang ke Bali. Udah sampai sekarang terus aja. Jadi saya tuh nggak habis- pernah datang ke kantor untuk minta ada peran kayak sama saya atau casting atau nggak. Malah ditawarin. Iya, ditawarin waktu itu ada skenario di atas skenario ke Puncak. Rumah saya kan di Puncak. Iya. Itu Rino Junaidi, dia bilang ini ada peran 2, mau peran yang mana suruh baca skenario. Milih sendiri. Ini sendiri. Terus peran satunya Leni Marlina. Nah, kalau Alicia pilih yang ini, Leni Marlina yang ini. Kalau Alicia pilih ini, Leni Marlina yang ini. Gitu. Terus Pak Turino bilang gitu. Bu, Iya. tipsnya Bu, kok sampai ibu malah dikasih peran suruh memilih? Iya. Jarang-jarang kayak gitu. Iya. Tapi Oh iya baru sadar. jelasinnya nanti ya, jelasinnya nanti. Iya. Oke. Nanti kita tunggu nih tips and tricksnya gimana sih? Kok malah Bu Alicia yang disuruh milih peran, bukan dia dikasih peran sama sutradara? Tunggu, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, pemirsa, obrolan saya semakin hangat, semakin seru sama Ibu Alicia Johan. Nah, kalau tadi kan kita udah bahas nih perjalanan. Sekarang bahas yang tadi sebelum kita break, saya kan bilang ada yang menarik Bu Alicia, kita tanya tips and tricksnya gimana sih caranya. Kok dia malah yang disuruh milih peran, maksudnya bukan dikasih peran sama sutradara. Ibu nanti perannya ini enggak, tapi disuruh milih. Lucu kan? Bukan lucu sih sebenarnya, menarik. Ya, Bu Alicia bisa jelasin tuh gimana tuh? Ya, karena saya udah bilang sama sutradaranya, saya nggak mau adegan buka-bukaan, kissing. Nah dia pengen saya peran utama, tapi di situ ada kissing kan, gitu loh. Nah, saya bilang udah ampun, saya nggak mau. Tetap saya minta peran pembantu, nggak mau peran utama. Kalau kissingnya cipika-cipiki nih, pipi kanan, pipi kiri, boleh, mau nggak kalau itu saat itu? Pipi saya belum pernah sih adegan itu juga. Cium pipi juga belum? Enggak, seandainya pada saat itu misalnya, enggak ini enggak cium kissing. Iya, yang bad scene gitu. Ya kalau ini sebagai orang tua kissing gitu. Saya kalau pasangan, udah pacar ceritanya. Iya, kalau kissing gitu tidak apa-apa. Jadi orang kan cuma kasih tapi sayang belum aja. Belum pernah. Mungkin semua pada tahu. Jadi kalau nawarin ke Alicia Johan, jangan ada yang kissing, bad scene udah pasti ditolak. Terus pertanyaannya, Bu,
ketika ibu sudah memberikan batasan, ini produser gimana? Ketika sutradara, saya ingin Alicia Johar yang main, kata sutradara. Terus produser bilang, aduh, repot nih kalau adegan yang kissing-kissing dia nggak mau. Ada nggak itu? Maksudnya saya jadi ingat film ini, dia tetap namanya Ibu Lucy Sukardi, produser. Oh ya, pernah dengar ya? Cipta Indah Film ya? Nah, itu saya peran utama. Iya, saya peran utama di situ. Saya lolos jadi peran utama. Sebelumnya kan dia nggak mau merubah. Kalau tidak mau merubah, saya bertahan dengan peran pembantu utama. Dia mau merubah, gitu. Jadi saya itu waktu itu lagi top-topnya itu Ali Topan pertama dan Ali Topan kedua. Oh, Ali Topan itu ya. Junaidi Salat sama Bidi Santoso. Itu di film itu saya main dengan dua itu, dua ini cowok itu. Nah, yang Bidi Santoso jadi pacar saya. Jadi Junaidi Salat jadi sahabat. Nah, sahabat sama Ita Mustafa. Di Ali Topan 1 apa 2? Enggak, di dua ini jadi satu di film saya. Oh. Gadis Kampus judulnya. Oh, Gadis Kampus. Saya pernah utamanya di situ. Jadi di situ tuh ceritanya Budi tuh orangnya cuek, susah ditaklukkan. Jadi saya bilang, saya bisa taklukin aja, dia ya ceritanya. Nah, jadi padahal itu biasanya cowok yang bilang, masa cewek nggak bisa ditaklukin? Iya, kebalik ya. Semuanya pada bilang itu cuek. Akhirnya intinya bisa ditaklukkan. Jadi sebetulnya ada adegan kissing juga gitu. Nah, terus harusnya ada. Terus akhirnya di combine, dirubah. Jadi pas mau nyebrang, saya jatuh, dia duluan ini, saya loncat, pas pegang dia gitu. Pegang dia. Jadi kayak gini kamera. Jadi begitu pas kita hadap-hadapan, kameranya terus ke bawah gitu. Jadi kita simbolik aja ya. Simbolik aja. Rupanya dia ada. Pasti udah jadi satu. Tapi gitu. nggak secara adegan nggak dilakukan. Nggak ada. Jadi dibikin begitu, sutradaranya setuju. Udah, itu aman. Ada satu lagi, Manusia Berilmu Gaib. Saya peran utama juga di situ. Kita syutingnya aja sampai ke Belanda, adegan terbang di Hilversum Studio. Belum pernah kita kan di Indonesia ini belum bisa adegan terbang. Sekarang udah bisa. Dulu belum ada. Jadi studionya keluar. Iya, keluar. Jadi saya kan papi saya senang. Berarti itu kan udah istilahnya kalau kita mah dapat juara gitu kan, dibayarin produser, prestasi bagus, ada kita syuting ke luar negeri gitu kan. Nah, saya syuting di sana. Nah, itu juga ada, itu peran utama ya. Cowoknya Teddy lah pokoknya namanya. Teddy Purba. Manusia Berilmu Gaib itu paling sering tuh di layar tancap diputar terus ya. Saya nggak ngerti tuh orang sukanya kalau gitu ya. Nah, terus ada adegan itu love scene. Nah, akhirnya kita lihat kepala saya tuh di zoom. Jadi kelelawar kan kita jadi kelelawar yang ini hilang, nggak ada aman. Itu aja, jadi selamat. Jadi saya masih bisa jadi peran utama. Soalnya persyaratan jadi ketum Pavi ini paling sedikit 3 peran utama. Harus. Kalau belum pernah peran utama nggak boleh. Nah, satu lagi saya sama Benyamin S. Oh, pernah. Peran utama. Saya jadi istrinya, itu lucu. Pulang-pulang pegel, tapi tahu. Tahu dulu ya. Saya bilang, filmnya apa dulu gitu? Dugun Kota. Oh, Dugun Kota. Iya. Oh, saya sempat berapa hari lalu ya, saya beli kamar, saya TV cari buka YouTube gitu kan, cari film Benyamin, saya senang soalnya. Iya. Alicia Johar. Iya, benar ya. Saya ada adegan pengantin, Benyamin kan saya pasang tuh video di rumah orang bilang, kok kamu isinya Benyamin? Ya di film. Saya sekarang gini, supaya aman dari love scene, saya sama semua pelawak saya ambil. Saya pernah sama Benyamin, si Prambos, Prambos. Terus sama Pelita Group, sama Ateng, jadi pacarnya Ateng segala. Komedi semua itu ya? Komedi semua, pokoknya semua komedi saya pernah. Jadi supaya aman, pasti tidak ada macam-macam juga kayak gitu. Oke, Bu Alicia, kalau tadi kita bicara masa kejayaan waktu muda ya, nanti kita kembali setelah era sinetron. Nah, kita bahas tentang itu. Oke, pemirsa, nanti kita kembali lagi bersama Bu Alicia dengan membahas sesuatu yang lebih menarik lagi tentang perjalanan karirnya Bu Alicia Johar.
Ya, kembali lagi bersama saya Ari dengan Ibu Alicia Johar yang masih menemani saya. Gak bosan-bosannya menemani saya. Senang kok. Oh iya, Bu Alicia, kalau tadi kan kita bicara tentang eranya film ya. Ketika film Indonesia sudah mulai meredup, beralih kan ke dunia TV yang apa kita kenal dengan sinetron ya, Iya, iya. sinema elektronik. Nah, bagaimana Bu perbedaan suasana syuting ketika di film atau layar lebar terus ke dunia televisi? Maksudnya ini kan generasi itu udah beda nih, generasi krunya dan juga Iya, betul. bintang-bintangnya ya. Nah, bisa diceritakan nggak Oh, itu lebih ketika dari seru film ke lagi. film gimana? Dan terus terang ini lebih gampang karena apa, kita direct sound kan. Iya, Dulu kan udah dubbing ya. dubbing, pakai boom, pakai alat nanti kurang, yang ini lama ini salah, itu salah, wah diritik-ritik lagi. Itu kasihan juga kalau sampai ritik ya, kita kan diulang-ulang ya. Kalau ini kita lebih enak dan kita juga bisa persin, ya kan? Kita hafalinnya persin gitu. Jadi begitu udah satu scene, nah baru kita close up selesai. Nah ini sekarang saya sempat menjalankan stripping, yang hari syuting, jadi nggak boleh absen. Kalau bilang sakit didatengin ke rumah, mesti bawa surat dokter, betul nggak nih sakit? Karena di film itu kan continue. Nah seperti kecil-kecil jadi manten, ya kan? Saya kan jadi mamanya Sahrul Gunawan Oke. di situ. Terus saya mau umroh, kan umroh berangkat 10 hari Tapi nih. itu masih tayangan weekly atau stripping? Stripping. Stripping udah ya. Begitu dari mantan kan seminggu sekali. Ah. Itu belum stripping, seminggu sekali tiap malam minggu. Udah tahu. Tapi kan berangkat 10 hari, berarti Ah. kan kita syutingnya tuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Libur. Nah itu 5 hari itu pas syuting Hmm. untuk minggu depan Ah. kan gitu. Stok ya, stok. Iya, untuk stok minggu depan. Nah jadi akhirnya saya dibikin ditanya Sahrul Gunawan, mana maknya? Gitu kan. Oh, maknya lagi ke kampung, lagi jualin tanahnya. Nah, padahal saya umroh. Oh, jadi bisa di Iya. ceritanya skenario bisa dimainkan dulu Iya, ya. betul. Kalau layar lebar kan nggak bisa di split gitu Iya. ya. Dan yang paling antik, dan ini pasti orang lain tidak mengalami. Apa Apa tahu? tuh? Apa tuh? Nah, di film kecil-kecil dari Maten itu sutradaranya Yasman Yasin. Oh ya, Pak Iya. Yasin ya. Itu kalau dibilang lucu deh. Berapa sih nanti hari ini? Oh, cuma callingan 8 scene. Dialognya apa? Nggak tahu. Dialognya yang tahu itu cuma sutradara sama Tuhan. Skenario belum turun. Nggak ada. Skenario nggak ada. Jadi selama syuting Improvisasi. 80 episode tuh nggak ada skenario. Yang lucunya hari pertama nih, saya mau lebaran ke puncak. Ke puncak mau lebaran, ditelepon. Bunda, tolong dong bantu, katanya kita syuting nih di kecil-kecil dari Manten. Cuma satu scene aja. Kapan? Sekarang. Loh, besok katanya. Besok saya mau ke puncak. Bukan mau lebaran. Iya. Besoknya kita lebaran. Gak apa-apa Mbak, sekalian lewat kita syuting di Bogor. Itu- Dia bilang, Itu belum awal mau gabung iya film mau itu. gabung. Saya belum Awalannya. tahu tuh. Iya, iya. Belum tahu. Nah ceritanya Oh, itu sampai. awal ceritanya Oh. gabung di Iya. Manten itu. Itu. Terus Nah terus akhirnya mau ke Bogor. Maaf ya katanya cuma satu scene katanya gitu. Cuman mau ditunjukkan bahwa ini ada Ibu Alicia. Jadi kan Oke. pemainnya ini awal kan siapa aja pemainnya, ada Alicia Johar gitu kan. Oh ya udah kalau gitu satu scene kan ya sekalian lewat kan saya mau ke puncak. Ya udah saya mampir. Pakai baju apa? Pakai kebaya katanya, kebaya yang santai gitu kan. Nah jadi emaknya si itu kan Sahrul Gunawan. Terus jatuhnya pas saya di make up disambut, mana skenarionya kan biasa kita suka Ah, lihat iya, iya. skenarionya tubuh lagi dibuat mau Jadi itu sutradara. nggak testing dulu Nggak ya. ada, Oh, nggak ada ada. casting itu mah kalau Langsung, full telepon. kontrak juga enggak. Ah. Udah nanti kontrak biasa sekarang Itu nyusul aja di multivision lokasi. ya kalau nggak salah. ya? Multivision. Nah. Multivision. Nah terus tapi kita udah percaya ya udah berapa film kan sama dia. Terus akhirnya mana itunya skenarionya lagi sutradara buat. Nah ini datanglah itu skenario. Nah. Ditulis pakai pensil, pakai Oh, bukan pulpen, buku. nggak ada pulpen gitu. Terus saya bilang, lu, aye, pada lu sih, kok kasar amat sih ngomongnya lu gue gitu kan? Nah. Ini kan bahasa Betawi Bunda. Belum tahu karakternya. Belum tahu. Betawi, saya bilang, enggak jadi, saya nggak jadi syuting. Saya bilang, saya menderita nanti udah itu berapa puluh episode, bilangnya 100 episode lebih kan? Enggak, daripada saya menderita, saya mendingan nggak usah. Bilang mas sutradaranya batal, cari yang lain aja. Nah. Aku bilang nggak ada, saya orang Sunda, saya nggak bisa bahasa Betawi, saya menderita entah selama syuting, saya bilang gitu. Tapi kita udah nggak keburu lagi Bunda, katanya nyari pemain. Aduh, mana sutradaranya? Saya bilang saya mau ketemu.
Saya nggak tahu kalau sutradaranya Yasmani Yasmani Yasin. Yasin. Itu tuh sahabat suaminya sahabat saya. Oke. Kan di Bogor, sahabat saya Aceh. Nah itu suaminya. Oke. Begitu ketemu, ya ampun Yasman, aku bilang, gue ngapain lu bikin gue bahasa Betawi, gue kan orang Sunda. Deh, man gak jadi deh. Aku bilang, nggak bisa, kita udah gak ada waktu lagi. Tapi produser waktu itu kan ibunya Sarul berarti kan tokoh sentral ya. Iya. Maksud waktu ketika sebelum syuting persiapan itu nggak ada calon-calonnya gitu. Iya nggak ada, bener-bener saya. Akhirnya saya kasih saran, tau nggak? Saran saya masukkan diterima, tau nggak? Apa mau tahu? Apa tuh? Jadi gini, saya bilang gini, Mas Man, gini aja. Yang jadi suami saya, ada suami nggak? Nggak ada, udah meninggal. Orang apa? Orang Betawi. Nah, gini aja. Laki gua orang Betawi, gua orang Sunda. Jadi nanti ada satu scene, misalkan dialognya, aku ada bahasa Sunda gitu ngomong sama anak gua si Sahrul. Terus nanti si Sahrul bilang, Nyak udah sama Babe 20 tahun masih aja bahasa Sunda keluar. Ya ohnya orang Sunda, ya kan? Mau gimana? Boleh keluar Sunda anakku, masih kamu teh. Oh iya. Jadi kalau saya ada salah-salah, nggak Betawi emang Sunda boleh. Siap, boleh masukin satu scene. Wah, seru ya? Oh kan? Ada selamat saya, 80 episode tuh ada syuting. Jadi kalau ada salah-salah Betawi boleh cincin. Tapi yang serunya lagi nggak ada casting, dadakan ditelepon jadi tokoh sentral dan episodenya panjang. Pemirsa calon-calon bintang ada yang mau nggak kayak Bu Alicia? Saya juga kalau tawaran mau, tiba-tiba ditelepon sama sutradara, datang ke lokasi, nggak tahu tokoh sentral, saya nggak pernah ikut casting dan kita yang ngatur lagi. Seru-seru. Oke Bu Alicia, kita akan sambung lagi ya setelah yang satu ini. Oke. Bu Alicia, saya pengen tahu nih, itu syuting nggak ada skenario. Bayangan saya udah kayak Roman Lenong di panggung nih. Gimana tuh Bu, ketika harus tektokan dengan lawan lain tuh? Gimana improvisasinya jago dong berarti? Ada loh, dari sejak itu saya nggak pernah ngapalin skenario. Itu saya belajar banyak dari situ. Jadi Jadi gimana? kalau datang ke lokasi nih, saya nggak pernah dialog saya apa. Kalau orang kan biasanya di rumah pasti ngapalin dulu ya, pelajari dulu malamnya. Paling kalau ini ceritanya aja apa kurang lebih gitu ya. Garis besarnya ya. Garis besarnya. Kan dialognya kan baru dikasihnya di lokasi. Kamera berapa? 1, 2 kamera? Kamera waktu itu 2. 2 kamera. Terus kalau misalnya, oke, sekarang mau ulang tadi saya ngambil padatnya. Pas improvisasi kan kadang-kadang suka lupa tuh. Iya, nah sekarang gini, ini cuma gini aja, sutradara bilang gini, kita kan nggak tahu nih dialognya ya. Iya. Ini waktu itu aja saya dikasih selembar, berikutnya nggak ada. Udah nggak ada lagi. Besoknya tuh paling buat guru, cuma besok ada 11 scene. Dia cuma kasih tahu di teras 3 scene, di ruang tamu 4 scene misalnya, di ruang dapur 4 scene, udah 11 scene kan? Adegannya apa nggak tahu, apa nggak tahu. Oh itu sutradara aja ya? Iya, sutradara. Jadi kru taunya ada 11 scene besok. Cuman adegannya di sini. Oh berarti ketika scene dapur scene 1 misalnya katakan itu langsung master berarti settingnya Iya, dari master dulu. Jadi kayak gini contohnya ini. Ini sutradara bilang, ini misalkan ini Sahrul Gunawan, ini pintu ya. Iya. Nah saya ini dari masuk dari situ dalam rumah. Nggak taunya ada Cek Ceremen anaknya Sok Ayu tuh. Lepur katanya, lepur si ini Sahrul Gunawan baru selesai ngaji nih, udah selesai ngaji. Terus kata Sahrul, ngapain kamu kesini? Nanti kamu dimarahin lagi sama mama kamu, pulang sana. Nanti saya disalahin, kasih makan kamu disalahin lagi gitu kan. Saya dengar kan, kamu nih orang lapor bukan kasih makan. Saya masuk kan, saya kan sutradara yang cerita nih, kasih makan bukan kasih makan malah suruh pulang. Intinya ya, Nah, kayak gitu ya. suruh pulang. Itu
kita kan dengar ini sutradara ngomong. Jadi adegan saya ngomong ini, Sarul ngomong ini ngomong ini. Ada saya datang kan, kamu ibu datangin, ayo kita ke dapur yuk, kita makan. Saya bawa masuk ke dalam. Udah, oke, take, jangan take dulu dong, latihan dulu sambil gila nggak coba? Gitu aja udah suruh take, kita latihan dulu. Oke, latihan sekali ya. Latihan sekali, jadi udah, oke take, udah selesai itu. Ngalir apa yang dia mau kan kita cepat. Sekarang kalau kita disampaikan, jadi kita bilang sana ke warung ya, beli kacang ya ke anak itu, beli satu bungkus kacang. Anak itu kan gampang bilang, beli satu bungkus kacang kan gitu dengan omongan kita. Coba kalau kita dialog, panjang banget. Begitu dialog ini panjang amat, ini panjang amat nih, masa belum udah panjang. Tapi kalau itu kan, saya sampai sekarang nih ya, saya selalu ngedeketin Asrada. Begitu sampai lokasi, hari ini sebenarnya jadi ini. Tapi naskah udah dibaca. Bacain dong. Nah, jadi saya belum baca naskah, belum pernah saya selalu di lokasi sampai dandan. Bacain apa? Ini. Saya jawab apa? Oke. Poinnya aja ya kita ambil ya. Dijawabin gini. Tapi saya alhamdulillah saya cepat nangkep. Karena saya pernah sandiwara 100 halaman. Segini tebalnya. Panggung 3 hari 3 malam di HI, hafal saya. Jadi suami saya Sultan Saladin, itu Agatha Christie. Jadi pemainnya sama artis senior semua, Rahayu Effendi, Deddy Miswar, Deddy apa? Siapa ini? Yang Abagut lupa. Deddy Miswar, Deddy Sutomo, terus ya semua pokoknya artis senior semua di situ. Saya yang baru pertama kali main panggung. Jadi saya tuh sebetulnya menggantikan Raisita. Kita cuma waktu 2 bulan dalam selembar ini. Sehari itu 10, ada yang 5 lembar gitu kan. Latihannya udah sebulan, Raisita tidak sanggup. Digantikan Mas saya tinggal sebulan, bayangin aja tuh. Jadi hari pertama, begitu besok mau jadi rehearsal, baru saya mulai dari halaman pertama sampai ke 100. Hafal dong ya. Hafal. Makanya sekarang udah gampang. Jadi kalau Asrada bilang, apa dialognya gini, saya jawab apa? Ini oke. Terus ini, oke sekali ya, latihan yang tadi. Ini. Oke, siap Bu. Pergi dia. Saya udah ada di kotak saya udah. Udah cepet ya. Udah cepet. Makanya kita kalau dibacain, makanya saya kadang-kadang kalau ke anak-anak kecil gitu dalam syuting, mamahnya, Mak, Ibu bacain aja. Dia lebih cepet tangkapnya daripada dia suruh baca gitu, ngafalin. Sama akhirnya ke cucu saya juga gitu. Udah Gema yang ceritain ya, Gema baca dulu, Gema ceritain. Dia cepet tangkap, saya tanya lagi bisa semua. Jadi ternyata tekniknya. Itu penting teknik itu. Kalau ngafalin udah dialog panjang kita udah stres duluan. Itu udah nah, apalagi marah-marah. Nah, sekarang udah kissing bensin udah nggak mungkin dong. Saya sekarang tidak pernah mau terima adegan marah-marah dan jahat. Maunya yang bijak ya. Nah, saya nggak pernah. Jadi orang tuh udah tahu kalau Maling Alisa jual jangan yang jahat, yang galak. Udah nggak berubah image ya. Jadi tetap saya yang baik, yang nangis nggak apa-apa, yang jahatin anak nggak apa-apa. Apa yang baik lah, apa baik ya. Makanya sekarang kenapa saya jarang di sinetron? Saya mendingan yang FTV yang apa gitu ya. Lepas saja ya. Perhatiin, yang jadi mama, mertua, nenek jadi jahat. Perhatiin, ya kan? Selalu jadi jahat dan menantu ke ini. Gini ya, mendingan saya gak syuting. Makanya saya terakhir, saya sebanyakan saya tolak. Apalagi streaming ya, streaming karena tokohnya ya. Tokohnya saya nggak suka. Kalau sampai jahat saya mendingan nggak usah syuting. Bu, nanti saya mau tanya nih Bu tentang perjalanan Ibu hingga menjadi ketua parvi. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kita dengan Bu Alicia Johan.
Ya alhamdulillah, insya Allah dalam waktu dekat ini kita tinggal 9 hari lagi dari hari ini. Oh iya, Bu Alicia, kalau tadi kita bicara tentang perjalanan karir Ibu dari layar lebar hingga sinetron. Nah sekarang saya ingin tanya nih, kok Ibu bisa menjadi ketum Parvi di periode 2020 sampai 2024 ini? Gimana ceritanya Bu? Ceritanya panjang juga nih. Jadi saya ini ya pencinta organisasi Parvi ya. Karena waktu itu saya diminta jadi bendahara umum Ratno Timur. Saya jadi bendahara umum. Ratno Timur kepilih lagi. Dia minta jadi bendahara, tapi saya bilang saya nolak waktu itu. Tapi Mas Ratno bilang sampai ngegeprak meja atau apa? Alicia, kali ini saya tidak minta tolong kamu, tapi saya minta kamu untuk menyelamatkan Parvi. Aduh, ini hati itu sampai kayak begitu ya, gitu ya. Berarti kan butuh banget ya untuk pertanggungjawaban segala macam, karena saya merasa bahwa selama keuangan itu saya tidak pernah citik dan semuanya jelas pakai akuntan publik semua gitu kan. Ya udah, akhirnya saya jadi Parvi lagi. Nah untuk berikutnya lagi ada ketum lain. Setelah ketum lain ada pemilihan lagi, saya nawarin Yeni Rahman. Oh sempat dia gitu ya. Yeni jadi ketum ya. Apaan? Aku kan nggak pernah ngurus-ngurusin kamera. Pokoknya Yeni masuk karena berapa film, 3 film kan udah lebih. Saya bilang udah memenuhi syarat. Ayo, pokoknya calonin aja, nanti tim suksesnya aku sama teman-teman. Alhamdulillah, singkat cerita dia menang. Tapi dia tetap, saya disuruh jadi pengurus. Saya bilang saya nggak usah jadi pengurus. Terus akhirnya saya wakil aja deh. Akhirnya bendaharanya sampai lupa. Ineke Pesarawati. Nah, nggak taunya beliau begitu bendahara nggak aktif. Begitu punya suami nggak boleh sama suaminya. Saya naik juga, megang juga bendahara lagi. Jadi selama Yeni Rahman saya bendaharanya. Nah setelah itu ada lagi kepengurusan lain, Agatot ya waktu itu. Nah setelah itu baru ada kepengurusan ini saya. Itu gimana ceritanya Ibu? Kalau tadi Bendum aja udah sebenarnya pengen mundur dari iya. Kok tiba-tiba mau jadi ketua umum? Ini juga sama. Saya dari dulu tidak pernah ada ambisi pengen ketua. Dari dulu gitu. Karena saya pikir biarin aja yang muda-muda, mereka yang ini, saya kan banyak kerjaan juga gitu ya. Nah kebetulan satu hari saya datang ke ulang tahun yang buat acara Sandek namanya. Nah ulang tahun itu semua Parvi datang. Besoknya tuh kita dalam 2 minggu lagi kita kongres gitu. Langsung mereka buku tuh Alicia Johar kita kongres. Tapi sebelumnya udah ada calon 2 minggu udah ada 5 lah 6 lah gitu. Nah ternyata ini tidak memenuhi syarat. Jadi tinggal satu Lela Anggreni. Ini Lela. Lela. Jadi udah Bu Alicia Johar aja calonin. Terus enggak sama lo gitu aja bilang enggak gitu loh, nggak mau. Yang lain saya bilang gitu kan. Besok paginya yang namanya Sandek telepon saya. Bu Alicia, ini atas permintaan teman-teman. Katanya Bu Alicia bukan mencalonkan tapi dicalonkan menjadi ketum Parvi. Kalau orang mencalonkan, saya dicalonkan. Lagi-lagi dia penuh keberuntungan loh. Kalau tadi main film tiba-tiba ditawarin, adegan kissing nggak mau disuruh pilih. Sekarang jadi ketua umum Parvi juga bukan mencalonkan tapi dicalonkan. Dan akhirnya 2 ya. Waktu itu saya bilang sama Sandek, kalaupun saya mau ini bukan berarti saya ambisi ya. Saya cuma mau itu supaya memancing ada artis-artis senior yang lain. Supaya ada masuk gara-gara kan ini Lela saya, mungkin ada yang lain. Alhamdulillah pancingan saya masuk Ayu Asari. Nah, jadi bertiga nih. Tapi pas kita lagi wawancara di Bogor, Ayu Asari nggak bisa datang, akhirnya dia mengundurkan diri. Dua lagi gitu ya, nggak ada lagi yang lain kan gitu. Nah, pada saat itu juga Sandek udah bilang sama kayak menyelamatkan Parvi. Saya bilang ke Sandek kok saya jadi ingat Ratno Timur ya. Jadi beban buat saya kan. Jadi istilahnya waktu saya duduk di sini ini, satu posisi Parvi ini udah goyang nih. Rumah nih istilahnya udah begini belum amuk ya. Saya nih sekarang berusaha untuk menegakkan kembali. Gitu. Alhamdulillah sudah tegak. Saya sudah minta rekomendasi dari Menkumham, sudah sah ya. Tapi emang belum ada izin dari ya, ada beberapa pengurus kayak Agatot Punten tidak daftarin ke Menkumham gitu. Organisasi Parvinya? Iya, dari Yeni Rahman. Tapi kan dulunya sudah masuk di Kemenkumham. Iya, tapi kan setiap ada pengurus baru harus di ini ya, ulang ya. Selalu. Nah, waktu Agatot tidak
Begitu saya lagi legalitas lagi dapat lagi kan dari Pak Menterinya langsung saya dapat, alhamdulillah. Nah kepengurusan saya ini, saya alhamdulillah saya bentuk LBH. Ya LBH ini dulu kan belum pernah. LBH-nya dari internal atau dari luar? Ada campur, jadi yang dari luar ahli kan di ADART, kalau ahli boleh gitu. Jadi akhirnya mereka juga masuk ke anggota parti. Nah jadi kan untuk membantu anggota kita yang lagi bermasalah dengan produser atau apa, LBH kita yang bantu ya. Jadi merasa bahwa oh di parti ini ada manfaatnya juga, ada bantuan hukum ya. Kita waktu itu kan pas saya masuk kepilih tanggal 10 Maret, tanggal 18 Maret COVID. Bayangin berhenti ya. 3 tahun kita nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi vakum ya? Vakum, tapi saya nekat. Saya dalam waktu itu ngurusin ke Menkumham, nggak sampai sebulan dapat. Terus saya kan waktu itu minta, kita biasanya kalau udah baru itu kan audiensi sama para menteri ya, sama presiden ya. Gitu. Tapi karena COVID kita kan tidak diterima. Nah itu efeknya jadi kita kan kadang-kadang Pak Menteri juga nggak tahu siapa ketumnya gitu kan. Itu kan mesti. Makanya saya bilang kita kan sekarang insya Allah mau mengadakan kongres kembali. Ini kongres yang keberapa Bu? Ini yang ke-17. 17. Okay. Saya pengen tahu calon-calonnya. Tapi kembali dulu. Tahan dulu. Oh iya. Pemirsa kita akan kembali setelah yang satu ini. Ini sekarang kita bicara tentang kongres parti dan kalau tadi sempat terhenti vakum karena COVID. Nah setelah COVID selesai sudah mulai bangkit kembali ya Pak Fidan. Ketika COVID sudah mulai mereda, sudah bangkit, tapi secara waktu kan sedikit ya untuk mengaktifkan kembali. Nah ada nggak rencana Bu Alicia untuk kembali mencalonkan atau dicalonkan oleh para anggota di kongres yang akan datang ini? Kalau ditanya ada niat nggak, saya terus terang saya tidak ada, karena saya ingin regenerasi. Biarkanlah yang muda-muda, ya, yang muda-muda yang meneruskan. Yang penting saya sudah bikin rumah yang mau berdiri lagi. Sekarang saya kepada calon-calon yang baru, kalian tinggal isi AC, sofa yang enak, biar mereka enak di dalam pada masuk semua ke dalam parti. Itu saya note ya. Jadi ini rencananya insya Allah ini kalau nggak ada halangan. Bulan Desember, tanggal 14-15 Desember kita mengadakan kongres ya yang bertemakan ini kebetulan Bunda juga sudah bikin proposalnya ya seperti ini dengan tema Parvi berbakti mengabdi menuju profesionalisme. Mantap ya? Ya, ini kongres Parvi. Calonnya ada berapa? Ini kita tuh baru kemarin pengumumannya. Jadi belum ada yang mendaftar, baru kemarin. Tapi bocoran kisi-kisi orangnya. Ada dong. Bocoran sih ada. Tapi saya juga nggak berani. Takutnya nanti begitu saya bilang ianya nggak jadi daftar, saya juga nggak tahu ya. Tapi nggak bisa sebutin nama. Paling nggak kira-kira ada berapa sih yang akan mencalonkan? Saya sih nggak tahu ya. Saya yakin baru satu. Itu kebetulan nggak apa-apa saya bocorin ya. Wakil saya yang sekarang ini Paramita Rusadi. Jadi saya merayu beliau, teruskanlah ini. Kerja keras Bu Ketum selama 4 tahun ini kamu lanjutkan, ya kan? Apalagi dengan ada pemerintahan sekarang. Tadi saya baru ketemu sama Pak Menteri Kebudayaan ya, dengan kabinet merah putihnya itu luar biasa. Mereka banyak program-program. Mensupport sekali ya ke dunia perfilman. Perfilman bagus sekali. Jadi sayang kalau seandainya kita nggak manfaatkan momen ini ya. Dan saya yakin kalau seandainya nanti Paramita terpilih ataupun siapapun yang menang nanti, ini parti ini akan lebih bangkit lagi, lebih bagus lagi dari yang sudah-sudah dan pasti akan dapat dukungan dari pemerintah. Boleh tahu program-program yang atau yang ibu udah jalani programnya? Oh iya. Apa aja tuh? Jadi kebetulan selama 4 tahun itu tetap saya sudah melakukan sesuai dengan ADART. Jadi kita mengadakan rakernas, ya, yang sudah belum pernah bikin rakernas.
terus kita pleno. Jadi setiap tahun kita ada rakernas, ada pleno, itu sudah kita laksanakan. Jadi saya selama ini menjalankan sesuai dengan ADART-nya Yeni Rahman. Jadi sesuai dengan itu, dan kebetulan ada di sini ada 4 tahun, saya jalankan sampai 4 tahun. Tapi yang sudah pernah karena dananya nggak ada jadi mundur 5 tahun, 6 tahun. Tapi saya insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan ADART kita bisa melaksanakan kongres. Mudah-mudahan kita berdoa kongres ini berjalan lancar ya, mendapatkan pengganti saya yang mantap, yang luar biasa. Kalau misalnya Mbak Paramita bilang, udahlah Bunda maju lagi aja, saya wakil lagi ya. Banyak loh yang ngerayu saya supaya maju, saya enggak. Pokoknya saya mau main aja sama cucu, menikmati hidup gitu. Memang ini kata-kata saya ini ya, pernah dulu ada teman saya ke kafe, bilang, kamu jadi ketum deh, kamu kan sayang sama Parvi. Saya sebutin namanya aja siapa, Sultan Saladin. Oh, Sultan Saladin. Pernah ke kafe saya. Tapi itu pernah pengurus ya? Iya, terus saya bilang, Din, saya tuh nggak pada niat jadi ketum. Nanti kalau umur Hayu Effendi kali baru mau. Nggak tahu kejadian. Jadi umur 65 tahun saya baru ketum. Jadi sekarang pas 70. Dulu. Ya. Untuk regenerasi ya. Makanya pas 70 tahun sekarang ini jadi 4. Jadi sama seumur Hayu Effendi. Ucapan adalah doa itu benar. Bu, kembali sebagai sebuah organisasi artis, pemberdayaan dari Parvi sendiri pada anggotanya apa yang dilakukan? Pemberdayaan sebagai organisasi pada para anggota Parvi ya. Ya, kita juga mengadakan kayak BPJS, ketenaga kerjaan. Jadi kita kerjasama sama dinas pendidikan. Tapi sudah berjalan Pak? Sudah berjalan, itu alhamdulillah. Dapat semua mereka? Nggak semua karena DKI, karena ini kan DKI, yang di luar DKI nggak dapat, jadi yang DKI aja kita dapat. Kalau dana untuk BPJS tenaga kerja kan itu kan kalau di perusahaan kan sebagian dibayar anggota, sebagian oleh perusahaan. Kalau ini disubsidi oleh pihak pemerintah atau pemerintah? Di awal itu setahun pemerintah, berikutnya masing-masing. Dan murah sekali kok, kecil sekali. Tenaga kerja ya Pak? Iya, tenaga kerjaan loh, beda. Bisa. Keren kan? Sekarang anggota Parvi, para anggotanya, tapi ini masih yang khusus untuk wilayah DKI Jakarta ya. Mereka mendapatkan BPJS tenaga kerja. Kalau BPJS kesehatan memang sudah mereka kadang-kadang punya pribadi, tapi BPJS tenaga kerja yang notabene ini adalah sebuah organisasi sudah bisa didapatkan oleh para anggotanya. Iya, dan bisa dapat pinjaman uang. Kalau seandainya saya kerjasama dengan satu perusahaan, kalau seandainya dia mau bisnis apa, misalkan buka kafe, buka apa, bisa kerjasama dipinjam itu. Tapi syaratnya mesti punya BPJS tenaga kerja, kalau nggak bisa. Pinjaman ke bank. Iya. Difasilitasi oleh Parvi. Iya. Oke, selamat kalau gitu Bu Alicia. Dan semoga kongres yang akan datang ini juga sukses. Para anggota juga yang tidak hanya di Jakarta, yang daerah-daerah juga semakin bisa maju dan harapan kan kalau saya dengar ya para artis-artis khususnya yang sudah senior, aduh pengen dong masa tuanya bahagia. Dengan ada BPJS tenaga kerja ini kan diharapkan mereka sudah ada pegangan ketika nanti ada kebutuhan-kebutuhan ya tadi seperti bisa ada pinjaman kalau mereka punya usaha. Oke, sekali lagi jadi daftarin ya ke Parvi. Alamatnya jangan lupa dong kasih tahu di mana nih. Alamat oke. Nah, untuk teman-teman para artis yang belum bergabung sebagai anggota Parvi, silakan bergabung di sini, kantornya di Gedung PPHUI, lantai 4. Saat ini masih Bu Alicia Johar, tapi setelah kongres kita nggak tahu siapa yang akan naik. Mudah-mudahan ikut kongres ya, ikut kongres datang ke sini ya. Daftar. Ketemu ada orang di sini yang menunggu, Pak Aditya Warman dengan Pak Adi. Oke. Sukses untuk kita semua. Oke, terima kasih Bu Alicia Johar untuk waktunya di hari ini. Iya. Oke, pemirsa, kita akan bertemu lagi di episode yang akan datang. Amin. Assalamualaikum. All this time you have been on my mind, and all the reasons why we're still in love.